Juventus buka musim dengan kemenangan nih, meski masih banyak celah ya yang harus dibenahi pastinya. Nah, apa aja sih celahnya? Makanya tonton video ini sampai habis bersama aku Tias dan juga ada dua narasumber kita, ada Mas Surya dan juga ada Mas Anton. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu? Halo, Halo, halo Mas Suryo. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih buat Mas Anton dan juga Mas Suryo ya yang sudah menyempatkan hadir nih sama Trias di sini. Kita bakalan ngomongin tentang review Giornata 1 versus Parma. Tapi sebelum itu, Trias mau ngingetin lagi nih buat Juventus ini mungkin yang di luar sana pengen juga nih jadi narasumber. Gimana sih Trias caranya? Caranya gampang banget, langsung aja klik link yang ada di bio channel Suara Juventus ini. Oke, langsung kita ke materi yang pertama ya. Ini kita bakalan ngomongin tentang jalannya pertandingan. Musim baru, harapan baru nih. Juventus membuka Serie A 2025-2026 dengan kemenangan 2-0 atas Parma. Meskipun tidak sepenuhnya meyakinkan nih di babak pertama, tapi di babak kedua ini kualitas individu terlihat ya. Dan Kinan Yildiz tampil sebagai pembeda dengan dua assist krusial. Jonathan David juga langsung mencatatkan gol debutnya. Dan Dusan Vlahovic memastikan 3 poin di depan publik Allianz Stadium. Nah, ini namun dibalik kemenangan ini pastinya juga ada catatan penting nih, yakni Gleison Bremer yang kembali menunjukkan jiwa kepemimpinannya yang sudah hilang ya dari lini belakang. Sementara kartu merah juga didapatkan oleh Andrea Cambiaso, bisa menjadi masalah nih di laga-laga berikutnya. Nah, jadi apakah kemenangan ini menegaskan Juventus siap bersaing di musim ini atau justru memperlihatkan PR besar nih yang harus segera dibereskan oleh Igor Tudor? Nah, Mas Anton dan juga Mas Suryo. Pertanyaannya ini secara keseluruhan, apakah kemenangan ini sudah cukup menenangkan Juventus ini tentang arah tim Tudor musim ini atau masih terlalu banyak catatan yang harus diperbaiki? Dan ngomong-ngomong tentang Cambiaso yang mendapatkan kartu merah di laga pertama, apakah ini hanya momen ceroboh, ketidaksengajaan, atau ini menunjukkan tanda kedewasaannya masih perlu waktu? Silakan Mas Suryo dulu, boleh? Oke, reaksi untuk pertandingan pertama dengan kemenangan pertama tentu saja senang untuk para Juventini maupun Juventina lah ya, atau Juvedona, sorry. Atau Juvedona, karena kan di sini awal start yang baik dengan kemenangan 2-0, tentunya semua senang dengan shots yang cukup banyak, 25 berdasarkan statistik atau 6 shot on goal. Ya, di balik itu ya semuanya kemenangan itu pasti membawa kesenangan lah tentu saja. Karena kan optimisme itu kan tinggi. Gimana kita melihat hasil pertama, memang masih banyak giornata-giornata berikut-berikutnya sampai dengan akhir giornata nanti, ya kan. Dengan 30 plus giornata, hasil pertama menang cukup baik, ya kan. Ditambah dengan dalam tanda kutip ya, tragedi Cambiaso, ya kita banyak ngelihat mungkin juga diprovokasi sama pemain Parma, mungkin juga dia dalam tanda kutip ingin menunjukkan ini loh performan gue di Giornata pertama sebagus ini loh. Nah, itu juga mungkin terpancing juga gitu atau dalam tanda kutip emosinya juga terpancing juga. Tapi semoga ini dapat jadi pelajaran buat Cambiaso supaya dia semakin dewasa dengan pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi Juve lebih besar-besar lagi entah UCL atau dan yang lainnya. Ini kan Lega Calcio itu belajar untuk mengelola atau mengontrol emosi dan tidak terpancing karena salah satu calon atau apa ya namanya indikator pemain besar adalah ketika dia tidak terpancing oleh pancingan pemain lawan karena itu akan merugikan dirinya sendiri maupun tim gitu Mbak Trias. Oke, semoga nanti kedepannya Cambiaso bisa lebih mengontrol emosinya lagi ya. Nah, kalau Mm-mm. Anton sendiri gimana nih Mas Anton? Wah, kalau buat gua sih it's to be back. Wah, welcome back to Serie A. Kemarin pas nonton senyum-senyum sendiri gua. Kalau bagi gue nih, gue ibaratin kayak kita nonton film nih sekarang nih. Pertandingan pertama nih kayak act pertamanya nih, yang kita bisa nebak nih film bagus apa enggak nih, seru apa enggak nih. Dengan kemenangan 2-0 atas Parma nih, awal yang positif buat Juve. Jadi kalau gue ibaratin kayak kita nonton film Mission Impossible nih. Di awal tuh kan suka ada tembak-tembakan dulu, kejar-kejaran, terus baru tuh judulnya Mission Impossible apa. Kayak gitu Juve nih, ada previewnya nih. Baru judulnya keluar nih, Juventus Campionato misalkan gitu kan, ke depannya kan. Tapi memang meskipun nggak menjamin ini nanti bisa menjadi tokokan kita bakal sukses terus, tapi minimal previewnya udah oke nih pertama nih. Udah oke banget nih 2-0.
Meskipun babak pertama tidak begitu menyenangkan, tapi babak kedua itu luar biasa bagus ya artinya ya. Nah, ada catatan-catatan yang memang belum lah, terutama konsistensi sama alur permainan. Tapi kan baru pertandingan pertama, a win is a win kan, harus menang punya biar mental kita bagus. Sama satu catatannya sih yang paling gede buat Tudor sih, lalu lu jangan dipasang tuh lagi deh di posisi itu. Gila kasihan banget, susah bener dia. Nah, pakai kaki kiri nggak bisa dia umpannya. Kasihan Nggak bener bisa. kalau lu. Ya, kelihatan banget dia beberapa kali maksa kan. Kasihan bener kalau lu pemain bagus tapi dia bukan ditempatkan di posisi yang tepat sih. Gitu aja sih buat Tudor. Oke, kalau Kalau tentang Cambiaso, Cambiaso, aku aduh Cambiaso itu kegoblokannya Hakiki. Nah, itu gerakan kaki tangannya udah kayak mau wincun dia, ngeplak begitu kan, kayak mau wincun, nggak ada kontrol dirinya dan nggak ada kemampuan untuk ngambil keputusan pada saat diprovokasi ya. Ngapain coba kayak gitu dia? Padahal dari Jakarta pertama kan. Tapi ya ambil segi positifnya lah ya. Yildiz juga pernah ngelakuin hal yang sama. Habis itu sekarang kan Yildiz kita bisa lihat dia jauh lebih tenang. Mungkin habis dia menyesali diri, terus kontrol diri. Semoga-moga Cambiaso sih ngikutin jejak Yildiz ya. Si Cambiaso kan langsung minta maaf tuh di IG ya kalau nggak salah ya, langsung minta maaf. Tapi masalahnya absennya dia bakal ngasih impact besar nih ke Juve. Ya, Mas Suryo ya. Ya Gianluca Ketiga kalau benar nggak? kalau kalau itu ya maksudnya tergantung dari pelatihnya sendiri kan ini udah ngelihat nih ya antisipasinya gimana ketika Cambiaso itu terkena red card kemudian miss next match atau katakanlah nggak bisa bertanding di pertandingan berikutnya apakah ada pemain yang tepat untuk menggantikannya atau formasinya yang berubah itu Hmm. pilihannya gitu. Nah, formasi yang berubah dia siap tidak anak-anak ini atau anak latihnya atau anak apa pemain-pemain ini berapa ya beradaptasi dengan cepat itu seperti itu permasalahannya di situ sebenarnya kalau soal emosi atau segala macam ya nantilah mungkin dengan seiring berjalannya waktu apakah nih pemain belajar atau tidak seperti itu. Oke, secara keseluruhan ini adalah awal yang baik ya tadi yang seperti yang dikatakan oleh Mas Anton dan juga kontrol diri untuk Cambiaso itu penting. Oke, kita langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Ini materi kedua kita bakalan mereview gol nih. Nah, kalau kita bicara tentang laga Juventus kontra Parma, ada dua gol yang menarik nih untuk dibedah. Yang pertama lahir lewat penetrasi eksplosif dari Kinan Yildiz dan dari sisi sayap ia melepaskan umpan datar yang langsung dimaksimalkan oleh Jonathan David nih dengan insting cepat di depan gawang. Gol ini yang akhirnya memecah kebuntuan. Sementara gol kedua datang lewat transisi cepat. Ini dari Joe Mario jadi inisiator. Lalu Vlahovic cerdas membuka ruang dan juga mengalirkan bola ke Yildiz. Sang wonderkid juga tidak egois ya. Ia kembalikan lagi ke Vlahovic dan berbuah gol. Ini sebuah rangkaian serangan balik yang simple tapi efektif. Nah, pertanyaannya nih Mas Suryo dan juga Mas Anton, gimana nih melihat dua gol ini? Apakah gol Jonathan David lebih menegaskan kualitas predator di kotak penalti dan apakah gol Vlahovic menunjukkan chemistry baru yang mulai terbangun dengan Yildiz di lini depan Juventus? Silakan Mas Suryo. Ya, perpindahan dari Liga Prancis menuju Liga Calcio itu adalah sesuatu yang dua liga yang mempunyai iklim yang berbeda, daya saing atau competitiveness yang berbeda, di mana secara overall atau secara keseluruhan Liga Calcio atau Liga Italia masih di atas lah Liga Prancis. Nah, di sini masih proses adaptasi gimana predator seorang David itu memainkan skillnya atau memanfaatkan peluang kemudian yang tercipta dari katakanlah sebelumnya sempat tektokan sama Turam itu asik juga gitu kan. Nah, kebetulan memang tendangannya Turam juga belum terlalu kencang ya kan terus kemudian terjadi gol di sini kita ngelihatnya suatu calon predator untuk Lega Calcio karena tenang gitu touchingnya apa ya sentuhan bolanya terhadap gol itu tenang. Umpan dari pemain lain yang diterima oleh Jonathan David dengan sepersekian detik ya dia refleks kemudian skill dan langsung gol membuat Suzuki apa ya bukan kipernya Parma itu jadi ini loh apa di luar ekspektasi cepat gitu golnya tek tek gitu nah itu bagus tuh itu predator artinya dengan sedikit kesempatan karena kalau kita lihat lagi ke wacana yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya dengan 25 shots kemudian shots on goalnya 6 sebenarnya 25% ya atau seperempatnya itu masih belum terlalu efektif catatannya itu
Karena kan dari pasnya aja 592, passingnya tuh banyak banget sebenarnya. Itu sangat-sangat mendominasi, expected goal-nya 2 poin berapa gitu kalau nggak salah. Itu cukup tinggi sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau itu ditingkatkan menjadi 50%, dari proses golnya Jonathan David bisa lebih jadi predator lagi gitu. Karena dari 1/4 atau 25% Jonathan David bisa ngegolin satu, ya kan? Kemudian yang kedua, itu setelah melakukan pergantian pemain, ya kan? Di menit kurang lebih 80 ya, 80 ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. Itu ada impact-nya, ya kan? Si Yildiz langsung ngecun sama Vlahovic dan kebetulan dapat sokongan dari Joe Mario ya, di mana memang kita tahu sendiri Joe Mario insting untuk menyerangnya itu tinggi, di digabungkan dengan permainan yang kompak dari Vlahovic. Vlahovic balik lagi ke Yildiz dan Yildiznya sendiri nggak egois gitu, ngasih ke Vlahovic yang mempunyai jelas peluang lebih nyata dan kemudian menjadi gol. Alhamdulillahnya tenang menjadi gol. Apakah karena sudah 1-0 atau tidak ada tekanan untuk menggolkan dari skor yang 0-0 karena sudah 1-0 tadi gitu. Nah, itu ya mungkin lah banyak faktor gitu. Tapi itu sendiri Vlahovic cukup tenang gitu dan tektokannya asik gitu, Mbak Trias. Oke, jadi bisa dikatakan Jonathan David ini adalah calon predator ya, dan juga terkait kerjasama tim ya dari Vlahovic dan juga Yildiz, terus juga dari Joe Mario ini sangat epic banget ya. Kalau menurut Mas Anton sendiri gimana nih Mas Anton? Lawan United taruhanku betul lah. Masih bisa melihat sisi positif dari gol kedua tuh emang luar biasa lah. Itu emang positif banget sih gila. Kalau dari gua eh, sama sih sebenarnya. Kalau dibilang predator masih butuh pembuktian lebih lah ya. Tadi kan seperempat, jadi 4 peluang jadi 1 gol ya. Memang belum terbukti. Tapi striker tuh ya harus nyetak gol. Benar. Ya, mau dia kita lihat pergerakan David sebagus apa, turun ke bawah ngambil bola. Memang ada usaha buat link up juga, one two passingnya yang memang sekarang baru pertandingan pertama kan belum terkonek dengan baik. Tapi kalau nggak gol ya kurang. Nah, untung nih sebelum tuh nyetak gol itu dekat banget tuh, meskipun ada tanda kutip nyetak gol pertama itu di musim depan dijual kan, tapi kan Hmm, David itu betul dia punya insting predatornya dan dia butuh itu betul banget. Dia pindah dari Liga Prancis ke Liga Italia yang lihat aja Parma semalam gila, permainannya numpuk di belakang tuh bukan parkir bus lagi, itu udah taruh beton beton semua, itu semua Yildiz aja sampai dijaga lebih dari 3 orang kan kalau pergerakan Yildiz kan. Nah, jadi dengan gol ini harapan gue sih si David benar-benar punya punya mental, punya modal bagus biar ke depannya dia jadi predator yang kita butuhkan selama ini. Ya, Kalau buat gol kedua sih yang gua lihat bagus sih Yildiz ya bos ya. Yildiz. Yildiz 84, Yildiz masih bisa lari gitu kencang. Cuma Ciko udah habis bensinnya. Itu Yildiz tuh top banget lah, Yildiz lah itu bener-bener top deh. Itu kalau bukan Yildiz lain cerita itu ya. Momentumnya tepat juga, Cambiaso mesti kartu merah. Jadi golnya itu karena Yildiz yang spesial. Yang si Dusan ini ya yang gue lucu sih semalam sih anak-anak di grup WA pas kita nonton bareng itu, pas kita itu lucu banget komen-komen pada kasihan-kasihan banget. Ada yang bilang masuk loh, ada yang bilang ih gila hoki banget bisa pas gitu loh. Jadi kalau untuk Vlahovic ya oke lah, tapi Yildiz yang spesial di gol kedua sih gitu tadi ya gue. oke. Kalau tadi menurut Mas Anton, Jonathan David ini punya insting predator nih, tapi masih perlu pembuktian lagi ya Mas ya. Oke, dan kalau untuk gol keduanya, Yildiz nih yang menjadi apa ya, semacam kayak yang sangat menarik ya. Ya Oke. inisiatornya memang Yildiz, ditambah dia juga nggak egois gitu, artinya nggak ngedribbling terus gitu. Dia bisa ngelihat ada pemain lain yang atau selain dia yang punya kesempatan ngegolin dan alhamdulillahnya Vlahovic tepat pada waktu dan kesempatan gitu. Oke, oke, kita ke next materi, ini materi yang ketiga. Nah, kalau kita ngomongin soal pertandingan Juventus melawan Parma nih di musim 2025 dan 2026 ini, kan ada 3 nama yang benar-benar mencuri perhatian ya Mas ya. Ini Bremer di lini belakang, Kenan Yildiz di lini serang, dan juga debut gemilang dari Jonathan David nih yang langsung mencetakkan gol. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat jelas nih kontribusi mereka. Bremer dominan dalam
intersepsi dan juga distribusi bola dari belakang, sementara Yildiz aktif bergerak nih di area setengah ruang hingga kotak penalti dengan variasi umpan yang progresif, dan juga ada David yang efisien menyelesaikan peluang di sepertiga akhir. Nah, namun ini baru sebagian dari cerita ya, karena dalam satu pertandingan pasti nggak cuma tiga pemain itu aja yang menentukan. Ada juga kontribusi pemain lain yang mungkin tidak terlihat spektakuler, tapi tetap penting nih dalam struktur permainan. Nah, di sini menarik ya untuk kita bahas siapa saja yang layak diberi pujian dan siapa yang masih perlu evaluasi dan bagaimana sih rating keseluruhan skuad Juventus di laga ini. Nah, dengan aktivitas dan kreativitas seperti ini, apakah kita bisa bilang Yildiz bukan cuma MOTM ya, tapi juga mulai menjadi poros utama Juventus? Dan bagaimana sih tentang comeback-nya Bremer nih di laga resmi saat ini dan debut gol Jonathan David serta Vlahovic nih semenjak jadi super sub dari pramusim malah intens mencetak gol. Silakan Mas Surya, boleh menjawab dulu. Oke, Bremer, sekembalinya dia dari cedera berbulan-bulan, kemudian mendekati akhir musim kemarin, dia sudah menunjukkan bahwa beberapa footage, dia berusaha keras untuk membangkitkan level of fitness-nya, dan di Juventus Channel juga ya, menyajikan reels-reels atau short-shorts gimana dia berusaha gitu. Ini kemarin itu melakukan blocking atau tackle yang sangat tepat. Itu kalau nggak dibantu tackle-nya dia kemungkinan gol dari Parma. Setelah Parma melakukan blocking defense yang mungkin ya bisa dibilang parkir stasiun atau katakanlah parkir terminal gitu ya kan. Nah, di situ berapat sekali, kemudian ada kesempatan di situ pas blockingnya di awal babak kedua ya, koreksi kalau salah. Itu wah, itu deg-degan juga sih sebenarnya. Untung ada Bremer. Nah, di sini Bremer itu kelihatan sekali sebagai world class defender. Artinya dia ditransfer memang dulu sebelum Bremer masuk, dia telah membuktikan bahwa statistik yang dimiliki dia waktu zaman di Torino itu lebih baik dibanding Matthijs de Ligt waktu itu yang kita milikin ya. Jadi keputusan tepat untuk mentransfer Bremer, dan keputusan yang pas untuk langsung memainkan pada saat Bremer itu langsung tune in. Walaupun memang ini melawan tim sekelas Parma ya, belum yang gede-gede banget gitu. Tapi dari situ sudah kalau kita bayangkan dia dari habis cedera, kemudian kakinya nge-stretch apa ya, meregang untuk melakukan tackle, dan itu akhirnya nggak gol, itu luar biasa sekali. Sumbang sih atau katakanlah performance Bremer terhadap pertahanan itu sangat luar biasa. Untuk Yildiz memang pantas diberikan sebagai man of the match karena memang beberapa kali melakukan penetrasi ke gawang, dan itu apa ya, membahayakan juga buat kita bisa lihat di Suzuki itu mendelay mengakibatkan dia kartu kuning. Itu kan sebenarnya udah ciri kalau menurut saya ya, ciri daripada sebenarnya nih gawang gue udah dibombardir gitu loh. Jadi gue perlu waktu untuk ngedelay, dan dia akhirnya mendapatkan kartu kuning. Ada kecilin deh, mendapatkan kartu kuning, dan itu udah dalam tanda kutip gue udah nggak percaya lagi nih sebenarnya sama atau katakanlah gue mau memberikan waktu nih untuk garis pertahanan gue supaya bernafas dulu back-backnya. Wah, itu sumbang si Yildiz, dan sebenarnya ya kalau itu ada Cikonya juga sih. Sampai dia habis tenaganya tuh dia bongkar dari sebelah kanan. Kalau itu dihancurin lewat gocek, lewat terobosan. Habis itu lewat shooting yang sempat juga kena tiang ya. Koreksi kalau salah ya, tempat kena tiang juga. Itu tuh itu juga apa, memberikan suatu efek getar dalam pertahanan Parma seperti itu. Jadi Yildiz bagus, Chico bagus, Bremer excellent, dan wah emang luar biasa sih pertandingan itu. Banyak shot-shotnya juga yang perlu diperhatikan ya, memang rasio shots terhadap shots on goal. Nah, itu masih menjadi PR. Kemudian di sini untuk Vlahovic sendiri ya, ya is okay lah, memang dia kebetulan sedikit berkeringat dan mendapatkan gol gitu aja. Kalau menurut saya. Makasih Mbak Trias. Oke, world class defender ya kalau tadi menurutnya Mas Suryo nih si Bremer. Nah, kalau menurut Mas Anton sendiri gimana nih Mas? Apakah sependapat? Kalau Iya, kalau gue mau nanggepin soal Ciko dulu sih, gue setuju banget. Ciko memang sangat sumbangsinya sangat besar di babak pertama. Dia berusaha sangat keras untuk membongkar dengan individualitasnya, dengan segala macamnya. Tapi Ciko tuh ada beberapa kali tuh dia bawa bola, dia harusnya ngoper kelamaan megang, atau dia bingung mau ngoper kemana, akhirnya nggak ngoper kemudian direbut. Ciko bagus, sangat bagus banget untuk membuka lob kayak kemarin. Cuman masih masih tidak spesial Yildiz. Gue sih
masuk ke Yildiz ya, gue pengen bener-bener menggarisbawahi Yildiz. Yildiz tuh di babak pertama tuh memang nggak dapat banyak peran sih. Soalnya dia kesulitan banget membongkar pertahanan Parma. Dia dijaga lebih dari 2-3 orang, kadang-kadang malah bisa 3-4 orang. Terus tapi memang nih orang aura bintangnya itu loh, itu emang besar banget. Dia emang udah hawanya tuh emang jadi pemain besar nih. Bayangin deh, Yildiz dijaga dan nggak dapet peran kayak gitu aja, dia ngasih 2 assist. Satu shoot on goal yang ditepis, ada beberapa tendangan yang agak melebar ke kiri kanan. Gimana kalau Yildiz ketemu tim yang berbeda? Atau gimana kalau dia dapat kesempatan dan peran yang lebih? Wah itu sih pasti gacor banget Yildiz. Jadi Yildiz no debat itu benar-benar inilah tumpuan kita. Benar-benar inilah tumpuan kita. Dan gua harap nanti ke depan Tudor masih bisa benar-benar maksimalin dia. Dan nggak cedera ya pasti ya. Kalau cedera sih ampun gua. Bremer satu kata solid, 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 solid. Bremer solid. Di saat yang sama bikin gue deg-degan lihat dia cedera. Aduh, itu pas dia cedera duduk nggak kenapa-kenapa. Waduh mampus deh, kambuh nih, kambuh nih. Untungnya palanya doang yang diperban gitu. Aduh, itu langsung rilis dada. Soalnya kelihatan banget kalau teknis semua udah ngomong. Bang Surya udah jelasin betapa pentingnya Bremer. Tapi jadi menjelaskan bahwa Juve itu backnya tuh yang bagus, yang selevel itu cuma Bremer. Berarti Gatti jauh gitu loh. Terus kalau dia cedera, wah, itu bahaya banget sih itu kalau pas Bremer kemarin ya. Tapi Bremer no debat, solid, 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 solid. Jadi kayak Ya, Cili ini pakai perban dulu kan. yo aura Cielini-nya tuh kita masuk Cielini, Cielini gitu kan. Sayang dia kagak nyetak gol aja ya, masih perban ya. Masih nyetak gol, wah, Mm-mm. apa tuh itu udah. Sekali lu dia sempat nyundul agak miring aja. Benar kan? Dia kalau Mm-mm. gol tuh sebenarnya. Yang ngecewain ada beberapa Cambiaso secara permainan bagus tapi karena memang kartu merah jadi ya sedikit ngecewain lah ya. Kalulu yang dipasang di luar posisinya tapi setelah dipindahin Gati keluar, Kalulu oke. Tapi yang buat mengecewakan kalau gue sih mungkin si Gati ya. Gati kelihatan banget ditutupin sama Bremer sih, kelihatan banget itu. Itu siapa, Pellegrino striker Parma gitu gede, pas dijaga sama si Bremer mati, pas dijaga sama Gatti lolos kasih umpan untung Untung. si Bremer. Ya betul, itu prosesnya di blok kayak makanya gue bilang Gatti itu kelihatan banget tuh menang gerinta aja tuh sekarang tuh, jadi memang levelnya memang si Bremer. Jadi mungkin yang perlu dievaluasi mengecewakan menurut gue sih Gatti sih di Nah, pertandingan ini. itu dia ya pendapat dari Mas Anton yang pemain yang mengecewakan nih selain tiga nama yang tadi udah disebutin Rias tadi ya yang kita bahas. Nah, kalau menurut Mas Suryo sendiri gimana nih Mas? Siapa yang pemain yang menurut Mas Suryo mengecewakan? Dia yang kurang baik ya, yang kurang baik memang tadi ya Kalulu memang tidak pada tempatnya sih kalau dia disuruh maju gitu ya. Emang dia spesialisnya memang di belakang gitu. Jadi kalau dicoba kemarin ya, untungnya melawan Parma ya. Gue nggak bisa ngebayangin kalau mau ngelawan tim-tim sekelas Madrid, Munchen gitu, itu akan dieksploitasi habis sisi kanan kita. Itu bisa bisa dalam tanda kutip ya bulan-bulanan itu masuk terus bola terus terobosan kemudian kalau mau inverted dari kiri ke kanan juga kayaknya ketembus gitu sama Kalulu ya memang not in the right place gitu tidak pada tempatnya dan tolong ini jadi catatan buat Tudor supaya tidak menempatkan Kalulu di posisi itu akan lebih berguna ketika dia dalam tanda kutip ya menggantikan Gatti atau kemudian menggantikan let's say Kelly gitu untuk di babak kedua gitu. Jadi pak emang memang masih ada PR sih di sebelah sektor kanan kita untuk midfield dan semoga nanti di sesi-sesi mercato terakhirnya bisa mendapatkan pemain yang sesuai dan memang intilah untuk di posisi kanan ini karena kita baru saja kehilangan Timothy Weah di situ. Oke. Kalau untuk pemain yang mungkin memberikan kontribusi penting nih, meskipun tidak terlalu lihat siapa nih kalau Mas Suryo? Memberikan kontribusi penting karena kalau gue mungkin di unsung heroes-nya kayak Prenturam ya. Kurang. Nah, dia itu memberikan kenyamanan dalam tanda kutip kalulu ya. Jadi kalulunya kelihatan kurang bagus gitu. Karena Turam kemudian ya disayangkan memang Locatelli itu kemudian diganti gitu kan. Karena pondasinya memang Locatelli dan Turam. Kalau kita ibaratkan dalam suatu apa ya jembatan. Nah ini jembatannya itu di sini gitu loh antara midfield sorry antara forward sama atau katakanlah sayap sama back kita. Jadi back kita merasa terbantu karena bisa ikut bertahan dan sayap kita merasa terbantu karena stamina-nya tidak terlalu tereksploitasi oleh
gerakan-gerakan ya kita tahu sendiri kan. Memang untuk winger itu kan terkadang ya asik sendiri gitu dengan dunianya gitu. Gocek-gocek sana, gocek sini, gocek sana, gocek sini. Jadi lupa gitu timing yang pas buat ngoper, timing yang pas buat nge-shoot gitu. Nah, itu eh, potensi itu dimaksimalkan oleh tengah kita yang namanya Turam ini. Tuh, Mas. Oke. Nah, kalau menurut Mas Anton sendiri gimana nih, Mas? Tadi kan Mas Anton udah nyebutin ya kalau apa namanya Yildiz, Aura Bintang, terus juga Tumpuan, terus kalau Bremer udah solid. Nah, ada nggak sih Mas pemain yang mungkin menurut Mas Antoni memberikan kontribusi penting nih, meskipun tidak terlalu terlihat seperti yang lain? Em, gua mau ngomong Mark Kelly ya, tapi gua, ntar gua dimuli masa nanti nih. Bebas, bebas, Nah, bebas, bebas. coba gini, Kelly ya kemarin kita harus akuin permainannya cukup oke ya. Dia membantu, menyerang juga oke, bertahan juga oke. Ada satu momen di mana gue melihat Kelly dewasa. Dia ada satu kali dia jaga, kemudian kelolosan, terus kemudian dia langsung professional fall. Dia tahu itu nggak boleh dilakuin, jadi dia professional fall. Jadi dulu dulu kan nggak, udah dijaga kelewatan terus ya udah gitu, gini Udah, nggak. Nah, itu menurut gua Mas Suryo itu salah satu bentuk kedewasaan. Tapi bukan unsung heroes ya. Cuman gue melihat yang ini anak lumayan loh, ada perkembangan loh. Bukan levelnya Bremer, cuman lumayan. Tapi gue mau kasih note buat Kominers. Setuju, Locatelli itu membawa rasa aman sekali buat kita. Pemutus serangan yang luar biasa, ketenangan sih luar biasa. Tapi Locatelli itu cenderung safe, cenderung defensif, cenderung muterin bola dia bagus bagi oke. Tapi buat Parma kemarin memang cenderung kelihatannya jadi lebih lambat kalau di dia. Jadi ketebak kalau kita, ketebak terus sama si Parma tuh. Pada waktu Koopmeiners masuk, gue melihat malah Koopmeiners yang nggak kelihatan pergerakan tanpa bolanya luar biasa. Dia beberapa kali tuh dia bisa maju ke final third. Dia bisa coba mau cut in dan segala macam. Kalau si Locatelli kita hampir tidak pernah lihat dia ke final third. Dan di saat yang sama si Koopmeiners juga bisa turun. Dia dia pernah banget turun ke defense untuk bantu defense itu ada beberapa kali kalau nggak salah Cambiaso lepas kemudian ada Koopmeiners di sana. Mungkin Locatelli excellent di bidangnya. Cuma Koopmeiners ini lebih balance antara attacking sama defensifnya. Jadi mungkin lebih yang tidak terlihat adalah Koopmeiners sih. Menurut gue begitu terlihat. Oke, terima kasih buat jawabannya Mas Anton Mas Suryo. Nah, kalau misalnya Juventus ini mungkin punya pendapat lain, boleh langsung aja komen-komen di bawah. Oke, ini sekarang udah selesai ya pembahasan kita. Terima kasih banyak buat Mas Suryo, buat Mas Anton yang sudah bergabung sama Trias di sini. Jangan lupa buat Juventini yang ada dimanapun berada ya, untuk tonton terus channel Suara Juventini. Akhir kata, Trias, Mas Suryo, dan juga Mas Anton pamit. Fino alla fine! Forza, Oh, Forza jangan Juve. Juve. lupa.